maulal muwahhidin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Wasyakku ala arba'i syu'atin ala tamari wal haul wat taraddudi wal istislam. Faman jalal mira'a daidana lam yusbih lailu. Wa man halahu ma baina yaday naqasa ala aqibih. Wa man taraddada fir raibi wa ti'athu sanabiku syayatin. Wa man istaslama li halakati dunya wal akhirah halaka fihi. Seseorang bertanya kepada Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam tentang 3 hal. Tentang 4 hal. Yang pertama tentang keimanan, sebelumnya sudah dibahas di beberapa minggu yang lalu. Lalu tentang kekufuran, sebelumnya juga sudah dibahas. Lalu tentang kemunafikan, minggu lalu kita sudah bahas. Dan yang terakhir tentang syak atau keraguan. Syak yakni keraguan. Ditanya apa itu syak? Lalu Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam bersabda, wasyakku ala arba'i syu'at. Keraguan itu berdiri di atas 4 pilar. Yang pertama alat amari, yang kedua wal hauli, wat taraddudi yang ketiga, wal istislami yang keempat. Yang pertama dikatakan alat tamari, yakni saling berdebat kusir. Ini yang pertama. Yakni jika orang selalu berdebat kusir, maka dia akan tetap dalam keraguan. Ini satu. Yang kedua wal hauli, yakni ketakutan. Ketakutan yang enggak jelas, orang yang takut dalam semua hal, takut yang enggak jelas, takut yang tidak positif, maka ini juga tetap akan tetap menjadikan dia tinggal dalam kubangan keraguan. Yang ketiga wataradud. Wataradud yakni 2 hati. Orang yang 2 hati biasanya ragu. Orang yang 2 hati ini akan menjadikan dia ragu dalam menentukan pilihan. Wal istislam, yakni istislam yakni pasrah atau menyerah terhadap keadaan. Menyerah terhadap keadaan ini juga menjadikan seseorang tetap dalam kubangan keraguan. Dikatakan faman ja'alal mira'a daidana lam yusbih lailuh. Siapa saja yang menjadikan debat kusir sebagai kebiasaan bagi dirinya, maka malamnya tidak akan berakhir. Malam itu menggambarkan tentang kegelapan. Malam menggambarkan tentang ketidakjelasan. Sebagaimana kalau kita berjalan di tengah malam, lalu hendak mencari semut hitam yang berada di atas batu hitam, maka kita tidak akan menemukannya. Nah, ini malam. Jadi malam itu menggambarkan tentang ketidakjelasan. Menggambarkan tentang ketidaktampakan, menggambarkan tentang kegelapan, menggambarkan tentang ketidakjelasan kita sedang ada di mana. Nah, ini malam. Sehingga dikatakan lam yusbih lailu, yakni malamnya tak berakhir. Artinya apa? Yakni keraguan-raguannya itu tak akan pernah berakhir. Sebagaimana malam itu menunjukkan ketidakjelasan, menunjukkan kegelapan, menunjukkan ketidakjelasan suatu arah, kita tidak tahu mau kemana, yakni ragu. Yakni kita tidak bisa menentukan pilihan. Yakni kita tidak punya ketetapan dalam hati. Nah, ketika dikatakan malamnya tak akan pernah berakhir, yakni keraguan kita dan ketidaktetapan hati kita ini juga tak akan pernah berakhir.
artinya kita akan tetap tenggelam dalam kubangan keraguan. Jadi yang pertama, kapan orang itu berada di atas keraguan? Yang pertama, ketika orang senantiasa menjadikan debat kusir sebagai kebiasaan bagi diri. Ini makna hati. Pertanyaannya, bagaimana bisa, seandainya seseorang bertanya, bagaimana bisa ketika seseorang itu debat kusir lalu akan menjadikannya tetap dalam kubangan keraguan? Bukannya justru kalau orang berdebat kusir akan membuahkan hasil, akan membuahkan suatu kesimpulan? Kita katakan, kita jawab, kalau berdebatnya untuk menemukan suatu hakikat, kalau berdebatnya benar-benar ingin mencari kebenaran, ingin mencari cahaya hakiki itu, maka tentu dari soal jawabnya, dari tanya jawabnya, dia akan menemukan kebenaran. Fas'al, dikatakan di dalam Quran, dikatakan fas'al ahla zikra, satu. Atau fas'al al-karyata, fas'alil karyata. Jadi tanyalah pada orang-orang yang ahlinya. Jadi kita disuruh bertanya. Tetapi bertanya untuk apa? Untuk menemukan kebenaran. Sebagaimana kita mau tahu ini maksudnya apa? Dikatakan fas'al ahla zikra. Tanya pada orang yang memahami. Tanya pada orang yang tahu. Atau fas'alil karyata. Ketika kita masuk ke dalam suatu desa, kita tidak tahu mau kemana, dikatakan fas'alil karyata. Tanya sama orang di kampung itu. Kamu bukan orang sini. Tanya sama orang kampung, di mana tempat pom bensin, di mana tempat penginapan, di mana warung makan. Ketika kita bertanya di mana warung makan, kita bertanya di mana pom bensin, kita bertanya di mana tempat penginapan, kita kan benar-benar sungguh-sungguh ingin menemukan hakikat. Yakni apa hakikatnya dalam konteks ini? Yakni hakikat di mana warung makan itu. Karena perut sudah keroncongan, kita sudah lapar. Atau di mana pom bensin itu? Karena mobil sudah habis bensinnya. Atau di mana penginapan itu? Karena keluarga sudah capek, kita mau istirahat. Bukan untuk menguji atau bukan untuk olahraga mulut misalnya, berdebat-debat yang tak jelas, melainkan benar-benar soal jawabnya atau tanya jawabnya untuk menemukan hakikat kebenaran. Begitu juga dengan keyakinan. Maksud daripada keraguan di sini yakni keraguan dalam menentukan keyakinan kita, akidah kita, pilihan kita. Ketika antara Imam Husain alaihissalam dan Yazid, kita ragu ini. Ketika antara Imam Husain dan Yazid, kita ragu mau berada di mana. Saling debat tak jelas. Imam Husain alaihissalam begini, Yazid begini. Kalau hakikat tanya jawabnya untuk mencari kebenaran, dia tentu akan menemukan kebenaran. Bahwa bil bidaha, secara badihi, secara gamblang, secara mutawatir, semua orang menyatakan bahwa Yazid itu seorang pemimpin di zamannya yang kita menyatakan tidak sah. Tetapi secara de facto, yakni secara peristiwa, dia kan pemimpin pada waktu itu. Yakni menduduki jabatan pemerintahan pada saat itu. Sekalipun kita menyatakan tidak sah. Yakni tidak sah berarti dia bukanlah pemimpin secara hakiki. Lalu yakni semua menyatakan secara mutawatir, menyatakan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang secara terang-terangan melakukan maksiat. Minum khamar secara terang-terangan, bermain dengan monyetnya, main catur sama istrinya, mengundi kalau kamu menang, kalau kamu yang menang, saya sebagai bentuk kekalahan saya, maka saya akan bergaul dengan si pembantu itu. Yazid bilang gitu. Tapi kalau saya menang, kamu harus bergaul sama pembantu kita yang ini, yang jelek. Jadi betapa buruknya si Yazid ini. Tetapi ketika kita berdebatnya secara kusir, kita melihat, dan antum juga, beberapa dari antum juga mengalami mungkin bagaimana berdebat dengan ikhwan-ikhwan kita di, saudara-saudara kita di, bukan ikhwan ya kan, saudara-saudara kita di mazhab yang lain, tentang Yazid ini. Kan kita menyadari ketika debat dengan mereka, ini kok susah banget difahamkan ke mereka.
kok susah banget mereka melihat kenyataan. Kenapa? Karena mereka bukan mau mencari hakikat. Mereka maunya debat kusir. Makanya tak akan menemukan kebenaran. Tak akan menemukan hakikat. Tapi kalau mereka duduk, tanya kepada kita, Pak Rahmat, saya mau menemukan kebenaran. Bagaimana tentang Yazid itu? Oke, bismillah, duduk, Anda jelasin. Nah, itu baru nanti dia, ternyata Yazid itu memang laknatullah alaih. Ini orang yang tercela. Nah, ini satu. Yang kedua, wa man halahu ma baina yadayhi naqasa ala aqibai. Orang yang senantiasa takut terhadap apa yang akan terjadi ke depan. Orang yang takut tentang apa yang akan terjadi di depannya, orang yang takut apa yang akan terjadi kemudian, maka dia akan mundur ke belakang. Naqasa aqibai. Yani dia akan mundur ke belakang. Jadi secara global Anda sampaikan bahwa rasa takut itu ada dua. Rasa takut itu ada dua. Ada rasa takut yang positif dan ada rasa takut yang negatif. Istilahnya mamduh wal khauful madmum. Ini rasa takut yang bagus, rasa takut yang layak dipuji, dan rasa takut yang buruk atau rasa takut yang layak dicela. Yani rasa takut positif atau rasa takut negatif. Bagaimana kita membedakan dan menentukan antara rasa takut positif dan rasa takut negatif? Ada beberapa tolak. Yang pertama, rasa takut itu dia berdasar pada sebuah ilmu. Rasa takut itu harus bersandar pada sebuah pengetahuan. Rasa takut itu harus berdasar pada ma'rifat. Ini syarat pertama. Sehingga jika ada rasa takut yang tidak memiliki fondasi keilmuan dan fondasi keyakinan dan fondasi ma'rifat, maka ini tentulah rasa takut yang negatif. Contoh misalnya. Kita gujuk-gujuk takut aja bahwa nanti kemudian hari akan terjadi sesuatu. Tapi apa sesuatu itu kita tidak tahu. Kita ragu, kita khawatir, kita takut bahwa nanti di kemudian hari akan terjadi sesuatu yang buruk kepada kita misalnya. Tetapi kita tidak tahu apa itu yang pertama, dan kita tidak tahu apa penyebabnya yang kedua. Ini dikatakan rasa takut yang negatif. Dalam Islam dikatakan rasa takut ini harus kamu tepis, rasa takut ini harus kamu buang, rasa takut ini harus kamu jangan diindahkan. Yani jangan diperhatikan. Yani jangan ditawajuhkan. Yani jangan difikirkan. Dilepas saja. Kenapa? Karena itu adalah bisikan setan. Ini satu. Yang berikutnya, karena rasa takut itu haruslah berdasar pada sebuah pengetahuan, berdasar pada keyakinan, dan berdasar kepada ma'rifat, artinya semakin tinggi ilmu seseorang terhadap resiko sesuatu, maka dia akan lebih takut. Semakin tinggi seseorang pengetahuan dan ma'rifatnya terhadap sesuatu, maka dia akan lebih takut terhadap hal itu. Contoh misalnya, Pak Tanto misalnya kenal dengan Jokowi, benar-benar mengenali Jokowi itu bagaimana. Bahwa dia seorang presiden, maunya begini, tidak maunya begini, kebiasaannya begini, dan sebagainya. Yusuf tidak kenal siapa Jokowi. Yusuf tidak kenal siapa. Pertanyaannya, ketika Yusuf ketemu sama Jokowi, takut tidak? Tidak takut, orang kita tidak kenal. Say hello aja. Halo, Assalamualaikum, sehat ya. Tapi Pak Tanto karena tahu siapa ini Jokowi, dia presiden, dan dia tidak suka kalau misalnya ditegur seperti itu, dia akan menjaga perilakunya di hadapan Jokowi. Nah, artinya, ketika ma'rifat dan pengetahuan seseorang terhadap sesuatu semakin tinggi, semakin kuat,
maka rasa takutnya juga. Inilah kenapa di dalam Quranul Karim dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanya para ulama. Kenapa? Karena para ulama lah yang tahu Tuhan itu bagaimana. Ulama lah yang tahu Tuhan itu siapa. Ulama lah yang memahami dan memakrifati Tuhan. Sedangkan orang-orang yang tidak berilmu, dia tidak tahu siapa Tuhan. Malah dia katakan Tuhan itu tidak ada. Sehingga apa? Sehingga ya dia bermaksiat saja, zina semaunya saja. Maka ketika kita khawatir, kita kembali kepada topik hadis, ketika kita khawatir kepada sesuatu yang ada di depan kita, ini ada dua kemungkinan. Kita khawatir kepada apa yang akan terjadi kemudian hari, ini ada dua kemungkinan. Apakah dia dilandasi oleh ma'rifat atau tidak dilandasi oleh ma'rifat? Jika tidak dilandasi oleh ma'rifat, maka dia adalah rasa takut yang buruk. Dan ini harus ditepis, ini harus dibuang. Namun jika dia dilandasi oleh ma'rifat, ini juga ada dua. Jika dia dilandasi oleh ma'rifat, ini juga ada dua. Yani jika rasa takut itu memiliki sebab, maka ini juga ada. Ini ma'rifat tadi, yani sebab yang membuat kita. Yang pertama, pilihan yang pertama, apakah sebab dari rasa takut kita di kemudian hari itu rasional ataukah tidak rasional? Tidak rasional misalnya gimana? Misalnya contoh tidak rasional itu. Kita khawatir bahwa tahun depan itu akan masuk 1 Januari. Kamu takut atau tidak takut 1 Januari akan datang. Kita khawatir, aduh, tahun depan ini bakal terjadi, bakal masuk tahun 1 Januari. Kamu mau takut atau tidak takut 1 Januari akan datang. Maka untuk apa kamu takuti? Berarti rasa takut kita itu tidak rasional sebab takut. Beda hal jika kita memiliki sebab yang rasional. Kenapa? Saya takut terjadi 1 Januari. Kenapa? Karena di 1 Januari misalnya saya harus membayar hutang kepada si fulan di mana saat ini uang saya belum ada. Jadi rasa takutnya itu memiliki sebab yang rasional. Yang tidak rasional itu juga kita buang, itu kita tepis. Rasa takut seperti ini tidak bermanfaat. Seperti contohnya apa? Seperti misalnya orang mati, terus kita takut. Orang mati, kalau ada orang mati, terus kita disuruh duduk semalaman, istilahnya tes jiwa atau tes keberanian. Ada orang mati, terus kita disuruh duduk di sampingnya, nungguin semalaman. Kalau enggak kencing di tempat, itu sudah bagus. Kan takut. Kenapa takut? Padahal dia sudah mati nih. Lah kalau dia hidup, padahal teman akrab kita, sama-sama minum kopi, sama-sama misalnya sama-sama candaan, tertawa, sama-sama makan bakso, sama-sama diskusi, sama-sama bahas Tuhan. Nah, tapi lah kok sekarang udah mati kok kita takut? Padahal waktu hidupnya teman akrab, atau mungkin suami istri misalnya, istrinya mati, terus coba suaminya suruh duduk di sampingnya, yang semasa hidup mengatakan aku setia kepadamu hidup dan mati. Mereka lelaki playboy ini yang mengatakan aku setia, termasuk Yusuf yakni, yang mengatakan kepada istrinya aku setia kepadamu hidup dan mati. Pas istrinya mati, coba suruh duduk sama istrinya, itu istrimu mati, kau duduk di sampingnya, coba malam ini kau bacain doa kayak apa. Terus tapi sendirian, tidak ada orang. Mau baca Yasin ini, A'udzubillahi minasyaiton. Matanya ke sana terus, matanya takut jangan-jangan bangkit lagi. Padahal kalau bangkit, lah kan senang mestinya. Bangkit berarti kan hidup lagi. Lah kan ini istrimu. Kalau dia bangkit, istrimu, sayang, udah hidup lagi. Ayo makan apa, haus, minum. Kan gitu mestinya. Tapi kan kalau bangkit kita malah, wah, mayat hidup istilahnya kan gitu. Kenapa hal ini terjadi? Dikatakan sekalipun
memiliki sebab, ada sebabnya rasa takut kita. Kenapa? Sebabnya yakni tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Karena di akal ini menggambarkan sosok yang sedemikian buruknya tentang hantu lah, bulan, mayat hidup, lari, nyekek. Padahal istri coba sekarang tanya ke istri. Yang lelaki tanya ke istrinya, kalau kita gelut sekarang ini, kalau kita berantem antara saya sama kamu, kalau kita berantem siapa yang menang, kamu atau saya? Dan istrinya pasti bilang, ya kamu, orang kamu laki-laki, ototmu kuat, badannya gemuk, kokoh, pasti kamu menang. Kan gitu. Tapi coba kalau istrinya mati, terus suruh duduk di sampingnya. Terus istrinya bangkit. Gitu. Wah, suaminya lari mencicik. Yang tadinya bilang saya kuat, yang semasa hidupnya misalnya nempelengin istri, yang semasa hidupnya misalnya nauzubillah mukulin istri, yang sok jago, coba pas udah istrinya mati suruh duduk di samping, terus istrinya makin lagi kalau tidak kencing berdiri. Kalau tidak lari mencici. Jadi, kenapa? Karena di dalam akalnya itu segala macam ciptaan disebut dengan daya mutakhayil. Di dalam ilmu filsafat dikatakan daya mutakhayil. Kita ada 5 daya di dalam. Jadi indra itu ada 2. Nanti kalau kita misalnya ada waktu belajar filsafat, belajar irfan, di sana akan dibahas bahwa daya atau indra itu ada 2. Ada indra yang sifatnya zohir atau sifatnya jasmani, indra jasmani, dan ada indra batini. Indra jasmani itu penciuman, pendengaran, penglihatan, perabaan, dan perasaan. Merasa, bukan perasaan hati, yakni merasa. Jadi indra rasa, indra cium, indra raba, penciuman hidung, indra raba, indra dengar, indra lihat. Nah, ini disebut dengan indra zahir atau indra jasmani. Tetapi ada juga indra batin. Indra batin atau indra nafsani, kuwah nafsani. Apa itu? Yang pertama disebut kuwah mustarak. Apa itu kuwah mustarak? Nanti dijelasin. Kita tidak ada waktu. Yang pertama kuwah mustarak. Setelah itu apa? Kuwah khiyal, yakni berkhayal. Daya khayal. Nah, si fulan ini, kenapa saya sebutkan itu? Karena mau dibutuhkan. Si fulan ini tadi yang semasa hidupnya sok jago mukulin istri, tapi kenapa pas istrinya mati tidak berani duduk di samping istrinya? Karena daya khayalnya tinggi. Dan daya khayal itu dia akan mencipta segala macam yang Superman terbang lah, yang Superman makan donat lah. Superman mana bisa manusia terbang? Tapi dikhayalkan yang orang mayat bangkit terus terbang, terus nyekek lah. Ini khayalan semata. Dan ketika khayalnya menguat, seakan-akan itu wujud. Ketika seakan-akan mewujud, lari. Padahal itu adalah ya. Artinya, ketika kita kembali ke hadis, artinya ketika kita takut terhadap sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari tanpa sebab yang rasional, maka rasa takut ini tidak bermanfaat. Rasa takut ini rasa takut yang mazmum, yang buruk, yang negatif, yang tercela, maka harus dibuang, harus disingkirkan, harus ditepis. Namun jika rasa takutnya rasional, memiliki fondasi rasional, memiliki mukadimah, premis-premis rasional, itu rasa takut yang positif, itu rasa takut yang baik. Sebagaimana setiap kita memiliki rasa takut bahwa nantinya bagaimana anak kita kalau sudah dewasa belajarnya, bagaimana berinteraksi dengan orang, bagaimana. Nah, karena kita memiliki rasa itu di kemudian hari itu yang akan terjadi di depan hari. Tetapi kita sudah takut dengan hal itu. Kenapa? Karena kita melihat anak-anak sekarang yang SMP nauzubillah sudah ciuman ke sana kemari. Anak-anak sekarang yang SD sudah pelak-pelukan ke sana kemari. Khawatir kan kita dengan anak kita ini. Bagaimana nanti anak saya ke depan? Nah, karena kita memiliki rasa takut yang rasional itu, sebab-sebab yang rasional itu, maka kita akan mulai memikirkan bagaimana mendidik anak kita. Anak kita akan sekolah di mana, bagaimana kita cara memperkenalkan anak kita kepada kehidupan ini, yang liar ini, yang buas ini, yang di mana-mana ada singa yang siap menerkam dia. Kita akan memperkenalkan dia
begini cara hidup, begini cara hidup, begini cara hidup, ini yang benar, ini yang salah. Ini rasa takut yang. Nah, maksud yang di sini dikatakan waman halahu ma baina yadaihi nakasa ala akhibai. Siapa saja yang takut terhadap apa yang di depannya, maka dia akan mundur ke belakang. Ini rasa takut yang mana? Ini rasa takut yang negatif. Nah, ketika orang memiliki rasa takut yang negatif dan tetap menjaga rasa takutnya tadi, maka dia akan mundur ke belakang. Artinya apa? Artinya dia tidak akan maju ke depan. Ketika tidak maju ke depan, dia tidak akan keluar dari kubangan keraguan itu. Dia akan tetap terpendam dan tetap terjerumus dan tetap tenggelam dalam keraguan-raguannya. Yang ketiga, wa man taraddada fir raibi wadi'atuhu sanabikus syayatin. Siapa saja yang mendua hati, barang siapa yang mendua hati, ini bukan mendua hati misalnya kalau dalam hubungan asmara misalnya si suami memiliki dua istri lalu mendua hati, bukan itu maksudnya. Mendua hati ini mendua hati dalam keyakinan, mendua hati dalam pilihan kebenaran. Ya. Jadi siapa saja yang mendua hati dalam keyakinan, dalam hakikat kebenaran, dalam pilihan kebenaran, yakni sebagaimana orang-orang kufar, bagaimana Farasdak ketika bertemu Imam Husain alaihissalam, ketika bertemu dengan Farasdak, ditanya, ya Farasdak bagaimana? Ditanya Farasdak nanya, Yabna Rasulillah, kamu mau kemana? Antum mau kemana? Dibilang aku mau ke Kufah. Imam Husain alaihissalam mengatakan aku mau ke Kufah. Lalu Imam Husain alaihissalam nanya ke Farasdak, Farasdak bagaimana orang Kufah? Apa jawaban Farasdak? Farasdak ini seorang penyair muktabar, seorang penyair besar di zamannya, di zaman Imam Husain alaihissalam. Lalu Farasdak menyatakan apa? Farasdak menyatakan hati mereka bersamamu, namun pedang mereka mengarah kepadamu. Ini disebut dengan dua hati. Ini disebut dengan dua hati. Hatinya bersama Imam Husain alaihissalam, tapi pedangnya mengarah ke Imam Husain alaihissalam. Ini disebut dengan dua hati. Begitu juga dengan orang yang diajak oleh Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam ketika diajak untuk perang ke Muawiyah, mereka bilang apa? Beberapa orang seperti Amr bin As misalnya, dia menyatakan Muawiyah itu kan juga Muslim. Dia bilang Muawiyah itu juga Muslim. Kami bingung bagaimana, masa iya kami harus memerangi dia. Ini disebut dengan dua hati. Yani hatinya itu bingung mau ke Imam Ali atau mau ke Muawiyah. Dua-duanya Muslim ini. Nah, ketika dua hati, berarti dia kakinya itu tidak jelas mau berpijak ke kanan atau mau berpijak ke kiri. Istilahnya main dua kaki kalau istilah. Main dua kaki. Yani tidak jelas. Abu-abu kanan atau kiri. Nah, orang yang seperti ini, orang yang dua hati, dua kaki, yang abu-abu ini dikatakan istilahnya telapak sepatu setan itu akan menginjak-injaknya. Apa maksudnya? Yakni dia akan tetap tenggelam dalam keraguan itu, karena setan itu hendak menjerumuskan kita dalam keraguan. Yang berat bagi kita ini sebenarnya bahwa setan itu merayu kita pada keraguan. Misalnya contoh misalnya ya, ini udah buka atau belum ya? Udah buka atau belum? Misalnya ya, kita lagi berpuasa, terus ini udah buka atau belum? Kita ragu nih, udah buka atau belum? Udah buka atau belum? Terus tapi kita lihat, misalnya beberapa orang sudah buka kan gitu. Kitanya yakin belum buka. Nah, kitanya nih. Yusufnya pribadi yakin belum buka. Tapi ngelihat orang sudah buka, ya sudah buka aja. Ini disebut juga dengan dua hati. Akhirnya lah orang dia yakinnya belum buka, ngapain buka? Orang yakin belum buka kok kamu buka? Hanya gara-gara temanmu sudah makan. Nah, ini disebut dua hati. Akhirnya apa? Akhirnya nanti mengkodok dan membayar kafarah misalnya. Nah, ini kalau orang main dua hati dalam, jadi tidak bisa. Jadi antum pilih cahaya atau kegelapan. Yukhrijuhum minat zulumat ila nur. Allah itu mengeluarkan mereka minat zulumat.
yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itu mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dua saja. Yani apakah antum berada pada cahaya atau antum berada pada kegelapan. Tidak ada di tengah-tengahnya sehingga antum main dua kaki atau dalam mendua hati. Tidak bisa. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Wa yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Dan mereka mengeluarkan orang-orang itu, yakni para setan, para munafik, para musyrikin, mengeluarkan orang-orang itu dari cahaya menuju kegelapan. Jadi dua saja. Kita harus jelas posisi kita di mana. Di wilayah Amirul Mukminin, di wilayah Rahbari, di wilayah hakiki, atau berada di golongan. Itu harus. Dan yang terakhir dikatakan wa man istaslama li halakatid dunya wal akhirah halakatihima. Siapa saja yang tunduk dan pasrah dan menyerah pada dunia dan akhiratnya, maka dia akan halak, yakni istilahnya akan hancur atau akan sirna pada keduanya. Yani dia akan binasa pada kedua. Orang yang berputus asa, orang yang pasrah, orang yang istilahnya pasrah atau berserah diri, bukan berserah diri sih ya, semacam pasrah atau berputus asa terhadap dunia dan akhirat, menyerah. Orang yang menyerah pada dunia, maka dia akan binasa pada dunia. Apa maksudnya menyerah? Yani untuk urusan dunia misalnya, ya sudah deh, saya ini mau kerja juga tidak akan sukses misalnya, mau kerja juga tidak akan sukses. Kamu tahu dari mana kalau kamu kerja nggak akan sukses? Sehingga kamu menentukan kalau kamu tidak kerja kalau kamu kerja kamu tidak akan sukses. Memangnya kamu yang sukses dan kamu itu siapa kamu akan sukses? Yusuf, yang nentu rezekimu itu yang di atas Allah Ta'ala. Kamu kerja saja. Jangan berputus asa, jangan menyerah pada dunia. Ini satu, dan begitu juga di akhirat. Untuk urusan akhirat, aduh, udah deh. Karena ini kayaknya, udah deh masuk neraka aja. Wah, masuk neraka aja ya sudah kamu. Jahanam. Kenapa? Karena itu berputus asa. Dan berputus asa paling besarnya dosa. Diriwayatkan dalam suatu riwayat, dalam suatu kabar, dikatakan ketika seorang sahabat datang ke Imam Shadiq alaihi salam, bilang, ya Imam, anak itu sudah membunuh ratusan orang, puluhan orang. Dan saya mengira saya ini tidak akan dimaafkan lagi. Dia bilang gitu. Lalu Imam mengatakan apa? Imam alaihi salam mengatakan, perkataanmu yang barusan ini jauh lebih besar daripada kamu yang membunuh 10 orang, 100 orang. Yani yang 10-100 orang itu masih bisa dimaafkan, tapi perkataanmu ini tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Karena kamu telah berputus asa. Kenapa? Karena ketika kita berputus asa, sama saja kita mengatakan Tuhan itu tidak maha pengasih, Tuhan tidak maha penyayang, Tuhan tidak maha pemaaf. Artinya apa? Artinya kita mengingkari keesaan Tuhan. Kita mengingkari kewujudan Tuhan. Kita mengingkari kerahmatan dan kerahiman dan kerahmanan Tuhan. Artinya kita syirik. Jadi, berhati-hati terhadap hal ini. Semoga kita semua terjaga dalam amalan dan aktivitas kita. Sebelum diakhiri, mari kita doakan kepada seluruh mukminin, mukminat, di mana saja berada, yang telah mendahului kita ataupun yang masih hidup, saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, khususnya dari keluarga Bu Julidu, semoga Allah memberikan afiah dan kesehatan serta kebaikan atas semua musibah yang sedang menerpa, insyaallah taala. Dan juga kita berdoa untuk
para guru-guru kita, khususnya Almarhum Ustaz Hasan Komar rahimahullah, Ustaz Husain Habsyi, Ustaz Jalal, Ustaz Musawa, Ustaz Ahmad Rusdi, Ustaz Ahmad bin Abu Bakar. Semoga Allah mengangkat derajat mereka semua, dan kita hadiahkan juga untuk para ulama kita, maraji kita, Allama Samsudi wa Muli, Allama Hussein Tabatabai, Imam Khomeini, dan juga para ulama dan maraji yang masih hidup, khususnya Rahbar Mu'azzam, Ajwah Jawadi. Semoga Allah memperpanjang usia mereka dan memperpanjang berkah mereka insyaallah ta'ala, dan untuk kehuzuran Imam Zaman Ajrullah Rabbil Syarif. Al-Fatihah ma'as salawat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.